training Aku Mampu AI di sini. Baik, perkenalkan nama saya Ko. Saya trainer di kelas 9 dan saya bersama dengan Kak Raya ya sebagai operator. Kemudian ada teman-teman admin Aku Mampu AI lainnya. Selamat datang di pertemuan pertama, sinkronus pertama ya. Pada kesempatan siang hari ini. Sekitar 2 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu AI ya, tentang apa itu AI. Nah, setelah pertemuan kemarin ya, hari Rabu, tentunya teman-teman penasaran sekali sudah membuka LMS ya, LMS ataupun apa namanya, nanti teman-teman pelajari sendiri. Baik, kami akan share screen dulu ya untuk modul pertama. Oke, terlihat semua ya teman-teman untuk materi modul pertama ini. Baik, Iya, di pertemuan pada kesempatan siang hari ini, eh, kita akan membahas tentang modul satu atau pertama itu mengenai AI. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, pertama, itu peserta mengetahui apa itu AI. Apa tahu sebenarnya itu AI itu, ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta mengetahui kemampuan dan keuntungan kita menggunakan AI ya. Itu apa keuntungannya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Tuh, kita belajar bersama. Apa itu AI? Tentunya teman-teman mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, atau sebagian juga sudah pada tahu ya apa itu AI, bahkan secara tidak sadar itu sebenarnya kita sudah menggunakannya, menggunakannya. Jadi hanya saja kita belum tahu apa itu AI. Baik, eh, nah ini apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini sebuah teknologi yang membuat komputer itu bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu berpikir seperti manusia. Ya. AI atau kecerdasan buatan dibuat agar bisa meniru cara kerja manusia, seperti memahami bahasa, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Tujuannya adalah supaya mesin bisa melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, tugas-tugas manusia biasanya seperti melakukan apa? Melakukan misalnya penerjemahan bahasa, kemudian menganalisa data, dan memberikan rekomendasi, dan bahkan mengobrol dengan kita seperti layaknya teman. Jadi kita bisa berdialog, bahkan seperti teman kita ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi meskipun seperti manusia, ya, pintar seperti manusia, tapi AI tetaplah mesin ya. AI tidak benar-benar punya pikiran sendiri atau perasaan seperti manusia, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara kerja AI itu. Cara kerjanya bagaimana, gitu ya. AI bekerja dengan cara mengumpulkan data, lalu menggunakan rumus atau algoritma untuk menemukan pola dari data tersebut. Selain itu, ia bisa AI itu bisa memutuskan atau memberikan jawaban berdasarkan pola yang ia pelajari, ya. Jadi AI itu memberikan
mempelajari pola, membuat prediksi, dan memberikan solusi, ya, memberikan solusi atas berbagai permasalahan ya. Dalam hal ini, data, di sini ada data, ini berperan sangat penting ya, sebagai bahan bakar utama. Sedangkan algoritma ini merupakan otaknya yang memproses data tersebut. Pengumpulan data eh, langkah pertama yang dilakukan itu sangat penting karena semakin banyak data yang dikumpulkan dan berkualitas yang digunakan akan menentukan nanti hasil dari AI tersebut. Nah, data-data di sini eh, data itu dibagi menjadi dua ya, data terstruktur dan data tak terstruktur. Jadi data ya sebagai bahan dasar, sebagai bahan utama AI itu ada dua. Bahan data yang terstruktur itu adalah data yang sudah dilabeli. Jadi berbentuk seperti tabel ya, seperti rekam medis, eh, pasien di rumah sakit, ataupun data-data statistik. Nah, itu data yang terstruktur. Tentunya ketika kita apa namanya berikan ke AI itu sudah mudah terbaca. Nah, yang kedua itu namanya data tak terstruktur. Data tak terstruktur itu sebagai contohnya adalah teks, ya, perlu pengolahan kembali ataupun trik khusus untuk bisa dibaca oleh AI, ya, AI. Seperti teks, misalnya artikel atau komentar dari media sosial atau laporan bisnis, itu bisa eh, apa namanya disebut dengan data tak terstruktur. Kemudian ada gambar, image, itu juga merupakan data tak terstruktur seperti pengenalan wajah, foto kita, kemudian citra medis seperti rekam apa namanya rongsen ya. Rongsen itu juga merupakan data tak terstruktur. Kemudian ada video, video pengawasan keamanan atau CCTV ya. Kemudian hasil rekaman dari kendaraan swakemudi atau otonom. Nah, itu juga data video ya, bentuk video. Kemudian data yang bentuk suara, itu data pengenalan ucapan seperti perintah asisten virtual. Nah, itu. Nah, data-data tersebut adalah data-data yang tak terstruktur ya. Nah, kemudian data-data itu diolah sedemikian rupa ya melalui pembelajaran mesin yang diidentifikasi oleh pola-pola yang kemudian digunakan untuk membuat sebuah prediksi atau keputusan atau hasil. Nah, ya hasilnya nanti sebelah kanan di sini ya. Nah, untuk memahami bagaimana cara kerja AI di sini eh, kita ibaratkan ya, di sini dengan seseorang yang belajar main bola dari apa namanya, yang pertama belum mahir ya, napatannya masih belum mahir, kemudian dia belajar dari trik-trik dari nonton TV, dari teman-teman kan bisa melihat sepak bola eh, internasional ya, event-event sepak bola internasional maupun dalam negeri, ada pemain favorit masing-masing seperti Ronaldo ataupun Messi, bagaimana trik membawa bola, kemudian melakukan serangan terhadap lawan itu bagaimana trik-triknya, itu bisa dipelajari oleh kita. Kemudian belajar dari berbagai sumber, mungkin dari teman kita yang sudah senior, kemudian seorang pelatih, ataupun hal lain, membaca literasi tentang sepak bola, itu juga memperkaya kita sehingga kita nanti mahir ketika mengaplikasikan di eh, lapangan. Kapan bisa apa namanya mengiring bola, kemudian syuting ke
daerah apa ke gawang, kemudian mengoper dan sebagainya itu bisa dipelajari. Demikian juga AI ya, bisa mempelajari hal itu semuanya. Nah, di sini ada eh, kita membicarakan masalah data ya. Nah, data-data yang menjadi pembelajaran AI itu juga harus data-data yang berkualitas, data-data yang eh, baik-baik ya, berkualitas. Nah, data-data yang berkualitas tersebut kita masukkan ke dalam AI. Nah, ini nanti ketika kita eh, istilahnya itu prompt ya, kita prompt kemudian ke AI, kemudian hasilnya juga akurat ya. Itu sesuai dengan data yang dimasukkan ya, kualitas data. Jadi kalau kita eh, apa istilahnya memasukkan data-data yang tidak valid, tidak berkualitas, itu outputnya nanti juga akan bias ya, tidak berkualitas juga gitu ya. Nah, sebisa mungkin juga data-data tersebut data-data yang akurat dan berkualitas tinggi seperti itu. Nah, ada pertanyaan ini, mengapa AI itu penting? Ya, gitu. AI itu penting ya. Sebelum melihat bagaimana AI itu diterapkan dalam berbagai bidang ya, untuk memahami apa saja kemampuan dasar yang memahami teknologi ini begitu kuat dan serbaguna. Mari kita bersama-sama belajar tentang machine learning. Nah, ini machine learning itu apa? Jadi machine learning itu eh, merupakan cabang AI yang mampu belajar dari data tanpa instruksi langkah demi langkah ya. Jadi eh, apa namanya itu memberikan instruksi kepada AI tidak didampingi oleh manusia langkah demi langkah. Machine learning mengenali pola dalam data dan menggunakan itu membuat prediksi atau membuat suatu keputusan. Nah, misalnya seperti ini, mengenali wajah ya, menebak preferensi pengguna atau apa namanya, memprediksikan harga tiket pesawat. Ya, harga tiket pesawat itu juga eh, mempunyai istilahnya menggunakan AI juga ya. Ya. Nah, ciri-ciri daripada mesin learning itu apa saja? Yang pertama itu berbasis data, komputer yang dilatih dengan data yang nyata, yang berkualitas seperti saya sampaikan di apa namanya awal tadi bahwa data-data itu harus data-data yang berkualitas. Kemudian adaptif, yang kedua adaptif ya. Performa meningkat seiring waktu, jadi dia dapat belajar, dapat tumbuh belajar ya dengan data yang dia dapat, kemudian dia pelajari itu meningkat performanya dari waktu ke waktu di dalam nanti menjawab setiap pertanyaan manusia ya yang ditanyakan ke AI ini. Kemudian yang ketiga digunakan untuk mengenali pola, prediksi, mengambil keputusan ya. Contohnya penggunaan machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita akan eh, lihat ya contoh dari machine learning yang kita sebenarnya secara tidak sadar kita menggunakannya. Nah ini ada Spotify itu rekomendasi lagu ya. Jadi ada aplikasi untuk memutar lagu eh, namanya Spotify. Kemudian di sini ada prediksi cuaca. Nah ini pakai Google Weather ya di smartphone kita secara eh, tidak kita sadari ternyata smartphone kita itu pun juga ada AI-nya yaitu Google Weather. Jadi di sana ada apa namanya eh perakiraan cuaca ya hari ini siang hari ini mendung ataupun hujan itu bisa dilihat di smartphone kita. Kita lihat berapa derajat suhu sekarang.
kemudian tingkat kelembapannya dan sebagainya. Bahkan dapat memprediksi eh, 2 hari ataupun 3 hari ke depan. Nah, kita lihat apakah misalnya kita pergi bepergian jauh ya, dari misalnya Solo ke Surabaya misalnya, atau ke Solo ke Medan atau ke Jakarta gitu. Kita lihat apa namanya cuaca, misalnya mau penerbangan, cuaca hari ini bagaimana ya? Apakah hujan atau apa? Ataupun juga teman-teman yang istilahnya bepergian yang agak tidak jauh, misalnya bisa ditempuh 2-3 jam, kayaknya hari ini mendung. Kita lihat di Google Weather kita, di smartphone kita, oh kayaknya jam sekian nanti akan turun hujan, sehingga kita harus siap-siap menggunakan mantel ataupun menyiapkan payung ya supaya kita tidak kehujanan ataupun tidak basah nantinya. Kemudian contoh yang lainnya itu adalah prediksi harga saham. Nah, ini juga bisa diprediksi menggunakan eh, mesin learning ya tadi ya. Nah, ini bagian dari eh, mesin learning. Nah, hal yang lain yang mau kita pelajari juga bagian dari AI di sini adalah generatif AI. Apa itu generatif AI? Sebelumnya nanti teman-teman eh, ya peserta yang mengikuti kelas yang sekiranya belum eh, istilahnya belum paham ataupun masih pertama kali mendengar generatif AI ataupun tadi ada algoritma itu bisa dipelajari di modul ya, di glosarium. Jadi kosakata di sana ada kamus untuk istilahnya memahami kata-kata tersebut. Baik teman-teman, kita akan belajar apa itu generatif AI. Generatif AI merupakan jenis AI yang dapat membantu ya suatu yang baru. Misalnya teks, gambar, musik, audio dan video ya. Teknologi ini belajar dari konten manusia seperti teks, pola bahasa lalu menciptakan versi baru berdasarkan pola yang dipelajari ya, berdasarkan pola yang dipelajari. Nah, ini ada menulis artikel, membuat puisi atau membuat deskripsi produk. Nah, sebenarnya kalau membuat puisi itu bisa kita misalnya menggunakan apa namanya? Nanti ada istilah di modul 0, tentunya teman-teman sudah membaca ada di sana bagaimana apa namanya? Aplikasi ChatGPT, kemudian Gemini, kemudian ada lagi eh, Grammarly, ya. Nah, misalnya ChatGPT atau Gemini, kita melakukan prompt atau perintah supaya kita dibuatkan sebuah puisi yang bagus, itu bisa di sana. Kita melakukan perintah ke sana, kemudian kita generate, hasilnya juga bagus. Atau membuat deskripsi produk. Nah, ini bagi teman-teman yang bisnis online, ya itu bisa juga untuk istilahnya membuat deskripsi suatu barang supaya menarik, ya dengan spesifikasi tertentu, ya itu bisa istilahnya dibuat di sana. Jadi kita apa namanya istilahnya prompt nanti ya, istilahnya membuat deskripsi produk. Kemudian menghasilkan gambar digital dari teks. Jadi kita mengetikkan perintah sesuatu untuk eh, menghasilkan sebuah gambar. Contohnya buatkan gambar seorang Pak Tani sedang memikul cangkul berjalan melewati pematang sawah. Nah, itu nanti ketika diklik ya kita promptkan ke salah satu generatif AI, misalnya Gemini atau ChatGPT, itu akan tampil gambar yang kita minta, tentunya lebih spesifik, lebih bagus. Nanti kita akan pelajari di modul berikutnya. Kemudian yang kedua adalah membuat musik ya, di sini membuat musik berdasarkan gaya tertentu. Nah, ini juga teman-teman mungkin ada beberapa teman-teman yang ada di sini pernah
menggunakan itu yang sekarang ada itu Suno ya, Suno aplikasi Suno itu juga misalnya kita membuat lirik lagunya itu di ChatGPT ataupun di Gemini, kemudian kita copy pastekan di Suno itu eh, apa namanya membuat lagu itu sesuai dengan genre musik yang kita sukai, ada pop, rock, dan sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman belajar secara mandiri ya untuk mengembangkan pengetahuan ataupun kemampuan di bidang AI. Tentunya dari modul satu ini, modul 2 dan selanjutnya itu nanti akan istilahnya membekali teman-teman semuanya lebih mahir lagi. Nah, kemudian tadi dengan dukungan ini tadi ya, nah ini hasil dari generatif AI. Kita menggunakan Gemini ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, eh, apa namanya kita ngeprom ke apa namanya Gemini dengan tolong buatkan saya gambar kuda apa monyet naik kuda. Nah hasilnya seperti sebelah kanan ini. Kemudian yang sebelah oh ya sebelah kiri ya gambarnya ya sebelah kanan itu eh, tolong hasilkan cerpen tentang apa ini riwayat apa ini ya enggak gitu kan ya. Jadi sebuah cerpen bisa dibuat, sebuah puisi juga bisa dibuat. Bahkan email kemanapun eh, apa namanya kita tinggal nge-prompt saja, mau email ke sebuah perusahaan, bagaimana itu bisa di apa namanya ketikkan di AI ya, generatif AI ini. Jadi membantu kita untuk mempercepat dan lebih akurat hasilnya juga titik komanya kalau misalnya kita bikin cerpen kemudian cerita apa pendek narasi tentang apa itu ada semuanya di sana. Nah tentunya juga kita harus jeli-jeli untuk evaluasi ya jangan ditelan mentah-mentah hasil dari AI tersebut perlu ada koreksi. Nah dengan dukungan machine learning dan generatif AI kemampuan ini bisa dilakukan oleh AI. Nah, ini kemampuan AI saat ini menganalisis data, mengolah informasi dalam jumlah besar. Jadi, memproses data dalam jumlah besar dan menemukan pola penting yang sering tidak terlihat oleh manusia. Ini membantu mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat, terutama dalam bidang bisnis, logistik, dan pemerintahan ya. Jadi mengolah data dalam jumlah yang besar. Tentunya kalau kita sebagai manusia, tentunya kapasitas kita terbatas ya, daya ingat kita terbatas. Wong kadang kita membaca hari ini, nanti sore mungkin sudah lupa. Tetapi AI ini tidak, gitu ya. Nah, untuk menganalisis data itu kita contohkan ketika kita jualan online di Instagram ya. Ketika kita jualan online di Instagram dengan bantuan AI, kita bisa tahu ya jam berapa orang paling sering lihat dan beli produk kita. Dengan informasi ini, kita bisa posting di waktu yang tepat dan jualan lebih laku. Nah, ini untuk contoh dari analisis ini tadi ya, pelanggan kalau ini ya. Jadi eh, kita lebih lebih tahu kapan harus upload ya sebagai teman-teman yang jualan online gitu ya. Nah, yang berikutnya itu memprediksikan sesuatu misalnya prediksi cuaca seperti yang saya sampaikan tadi. Kita menggunakan Google Weather ya. Kita bisa mengetahui cuaca hari ini, 3 hari berikutnya, mungkin 1 minggu berikutnya kita bisa melihat apa namanya di Google Weather kita. Kemudian eh, tren belanja. Nah, teman-teman misalnya tren belanja ini juga
istilahnya eh, disesuaikan dengan personal ya. Ketika kita belanja di Shopee ya, kita apa namanya scrolling ya, kita klik-klik barang-barang yang kita apa namanya sukai. Hari ini misalnya saya mau cari tentang peralatan rumah tangga itu apa toh misalnya pisau, kemudian ada ember dan lain sebagainya. Kita klik 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 klik, klik, tapi belum belum istilahnya memutuskan untuk membelinya gitu ya. Kemudian kita oh nggak jadi beli ya hari ini ya gitu. Kemudian kita lihat 1 hari atau 2 hari kemudian kita buka lagi Shopee kita. Nah, yang ditampilkan di situ itu ada rekomendasi-rekomendasi yang menarik kita. Ya, hasil dari klik-klik kita itu tadi ditampilkan di sana, sehingga memudahkan kita. Oh, kemarin tuh saya tuh mau beli peralatan rumah tangga tapi nggak jadi. Nah, hari ini saya akan beli gitu ya. Itu juga salah satu prediksi ya tentang tren belanja. Nah, juga prediksi waktu tempuh di Google Map itu juga bisa eh, diprediksikan oleh apa namanya AI. Jadi Google Map itu juga termasuk AI ya, bisa memprediksikan waktu tempuh dari ya, maksudnya Solo ke Surabaya itu berapa jam, ya melewati tol itu 3 jam atau lewat apa namanya jalan di luar tol itu berapa jam. Kemudian ada hambatan-hambatan di daerah mana itu disampaikan di sana. Ya, jadi ada perbaikan jalan, kemudian ada mungkin ada kecelakaan di depan kita itu eh, kita lihat di apa namanya Google Map itu bisa disampaikan. Ada kemacetan di depan misalnya itu juga bisa disampaikan. Kemudian yang ketiga otomatisasi ya tugas berulang ya. AI sangat efektif dalam mengomunikasi pekerjaan yang bersifat rutin ya, seperti memverifikasi dokumen atau menjawab pertanyaan sederhana. Misalnya jam operasional. Jadi kita ketika di kantor kita diminta oleh eh, setiap hari membuat laporan absen karyawan memakai apa namanya Excel, lalu kirim lewat email ke manajer dengan bantuan AI ataupun sistem otomatis. Laporan itu bisa dibuat dan dikirim secara otomatis setiap pagi tanpa kita itu harus buka file ya dan ketik manual. Bisa disetting. Kemudian yang keempat, nah ini membuat konten. Jadi kemampuan AI saat ini bisa membuat konten. AI bisa bantu kita menulis. Ya, ini tadi nulis cerpen, puisi, ataupun hal lain, membuat email, kemudian menggambar, menghasilkan image yang lucu tadi ya, ada kera naik kuda dan sebagainya. Atau membuat desain juga bisa ya. Jadi yang keempat ini membuat konten itu generatif AI itu banyak sekarang ya sedang berkembang itu ya. Seperti Gemini, ChatGPT, kemudian ada DeepSeek, kemudian juga ada apa namanya Notebook LM itu juga ada ya. Jadi bahkan ketika kita apa namanya ngeprom ke salah satu generative AI misalnya Gemini itu eh, misalnya membuat konten di Instagram ataupun Facebook kita sedang waduh nggak ada ide nih kayak gitu bisa di sana eh, buatkan caption postingan eh, foto wisuda tinggal minta bantuan AI dan dia langsung kasih 3 pilihan caption yang keren dan lucu. Nah, itu tinggal kita memilihnya. Eh, Tentunya kita filter ya, ini pas tidak, karena ini kaitannya dengan nanti kita posting dan banyak orang yang membacanya, yang melihatnya. Itu juga ada filter-filter evaluasi untuk kita sebagai manusia ya. Kemudian dari fungsi-fungsi ini, AI diharapkan beri manfaat eh, kepada manusia. Manfaatnya apa ya? Nah, ini manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita, manfaatnya apa? Membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, AI bisa memproses banyak data dengan sangat cepat.
Hasilnya ya bisa memberikan saran, kemudian wawasan dan prediksi yang membantu perusahaan membuat suatu keputusan yang lebih tepat dan cepat, teman-teman. Jadi ini membantu manusia ya, membantu manusia. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi menyederhanakan sesuatu yang rumit-rumit ya. Bisa mengerjakan tugas rutin secara otomatis tanpa bantuan manusia dan pekerjaan lebih cepat dan efisien. Nah, ini juga apa namanya manfaat daripada AI. Kemudian mengurangi kesalahan dalam pekerjaan teknis yang dilakukan manusia. Kadang-kadang human error. Nah, kadang-kadang manusia itu juga terbatas juga membuat kesalahan juga ya. Karena AI bekerja ya, karena nah ini keunggulan daripada AI ya. Karena AI bekerja dengan aturan yang tetap dan konsisten. AI bisa mengurangi kesalahan yang biasanya terjadi kalau dikerjakan oleh manusia. Jadi hal yang rumit itu ya, itu bisa bisa terus dilakukan oleh AI. Kemudian yang ke berikutnya itu mempercepat riset dan pencarian informasi. Jadi menemukan sesuatu yang baru. AI bisa membantu para peneliti menganalisa data dalam jumlah besar dengan cepat. Ini menggunakan menemukan seperti obat baru ya di bidang farmasi, bidang kesehatan, kemudian memahami genetik manusia atau membuat penemuan ilmiah bidang biologi, kedokteran dan lain-lainnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah eh, membuka jalan bagi ide-ide kreatif yang baru. Seperti itu tadi, mendukung pembuatan konten dan ide-ide baru dengan adanya generatif AI, yaitu jenis AI yang bisa membuat konten seperti tulisan, gambar, musik, dan video. AI ini bisa membantu orang jadi lebih kreatif, bekerja lebih cepat, dan menjelajahi ide-ide baru. Jadi menemukan apa namanya karya-karya yang baru, ya ide baru seperti yang apa namanya contoh-contoh yang tadi sebelumnya kita prompt ke Gemini untuk membuatkan sebuah gambar itu bisa di eh, apa namanya ditampilkan. Nah, promptnya ataupun perintahnya itu juga nanti kita akan pelajari caranya bagaimana toh untuk menghasilkan gambar yang bagus, gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Tag yang kita masukkan ke sana itu bagaimana nanti. Nah, itu kita pelajari di modul berikutnya ya nanti ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, seperti aplikasi Suno ya. Aplikasi Suno itu musik ya, tentang musik. Jadi kita punya apa namanya, pengen membuat syair sendiri ya. Kita membuat syair sendiri atau eh, apa namanya minta bantuan AI juga generatif AI misalnya Gemini minta lirik buatkan sebuah lirik lagu tentang alam misalnya kayak gitu ya. Nah, di sana juga akan ditampilkan eh, apa namanya lirik lagunya sesuai tidak dengan yang kita harapkan. Tentunya perlu diedit yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, habis itu kita copy pastekan di Suno dengan istilahnya eh, kita ramu dengan genre musik tertentu, misalnya oh musiknya bergenre country ya gitu ya. Nah, kita tinggal klik aja, itu nanti sudah tampil. Biasanya ada tiga, tiga apa namanya hasil dari eh, genre tersebut. Dan kita tinggal menikmati aja, kita dengarkan, oh gini. Ternyata musik country seperti ini, seperti itu ya. Nah, itu manfaat dari AI ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ide-ide kreatif yang diberikan. Nah, tentunya teman-teman sekarang lebih paham bahwa ternyata AI itu sudah ada sejak lama di sekitar kita ya, di sekitar kita. Bahkan kita sudah menggunakannya, gitu ya. Jadi selama ini, oh AI itu mungkin tentang robot, oh anu tentang ini. Ya, memang ada yang robot AI ya yang dicangkokkan ke sana otomatisasinya ya itu ada juga tapi tidak melulu robot ternyata
di sekitar kita, aplikasi di smartphone kita sendiri pun ya dengan Google Weather itu tadi tentang cuaca ternyata itu juga AI ya membantu kita prediksi cuaca. Kemudian YouTube, oh ternyata YouTube itu juga ketika kita klik cari informasi tertentu di sana, hasil dari klik like kita, kemudian komen kita itu mempengaruhi apa namanya istilah YouTube untuk memberikan rekomendasi eh, video-video yang kita suka. Seperti eh, istilahnya peristiwa-peristiwa lucu. Nah, kita sering nonton peristiwa-peristiwa lucu. Dan nanti rekomendasi dari YouTube itu yang ditampilkan peristiwa-peristiwa yang lucu gitu ya. Lucu-lucu. Kemudian hal yang lain, selain itu tadi Spotify, lagu-lagu yang sering kita putar, itu juga istilahnya rekomendasi berikutnya itu ditampilkan. Kalau misalnya kita seringnya eh, memutar lagu-lagu rock, ya itu secara otomatis nanti kita akan disodori ataupun ada rekomendasi dari Spotify untuk lagu-lagu yang kita suka. Aduh, oh ini gitu ya. Itu itu contoh dari apa namanya aplikasi-aplikasi ya, yang berbasis AI itu ternyata sudah kita apa namanya kenali ya atau bahkan kita pakai sehari-hari. Kemudian email ya, kemudian translate Google Translate yang kita pakai kalau kita translate pakai bahasa Inggris atau Inggris Indonesia, Indonesia Inggris itu juga merupakan ada kontribusi dari AI juga ya. Nah, itu teman-teman semuanya manfaat daripada AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian muncul pertanyaan seperti ini, apakah AI bisa menggantikan manusia? Apakah AI bisa menggantikan manusia? Karena AI tadi kan pinter sekali kan, ya. Jadi bisa memprediksikan, itu, memprediksikan. Jadi kayak ahli anu aja ya ini ya, memprediksikan, ya. Kayak eh, menebak sesuatu yang akan datang, bahkan cuaca pun bisa gitu. Nah, apakah AI bisa menggantikan manusia? Nanti akan tergeser ini. Bahkan ada eh, kadang-kadang kita menyaksikan di YouTube ataupun membaca berita, eh, kadang-kadang ya kita lihat itu eh, pekerjaan yang akan diambil oleh AI 5 tahun ke depan, misalnya 2030 ya gitu. Ya, admin sudah tidak ada, operator sudah tidak ada ya gitu kan. Ya, ya memang ada ini ya, maksudnya ada keunggulan AI, tapi ada beberapa yang AI itu tidak bisa lakukan. Nah, ini pertanyaan ini jawabannya bagaimana? Nah, ini jawabannya adalah tidak. Apakah AI mengambil alih posisinya apa namanya pekerjaan manusia? Tidak. Meskipun AI itu canggih, tetapi AI tidak bisa menggantikan semua hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena AI tidak punya emosi, empati, ya, menilai moral, kemudian pemahaman terhadap konteks sosial. Tidak bisa ya, tidak bisa seperti apa menggantikan manusia. Nah, jadi yang tidak bisa dilakukan oleh AI itu, AI tidak punya emosi, empati, kemudian eh, penilaian moral, serta tidak bisa memahami terhadap konteks sosial. Jadi eh, untuk memastikan keputusan etis dan adil itu juga AI juga belum belum bisa ya, karena AI belum bisa membedakan mana yang adil, mana yang tidak adil. Jadi AI hanya belajar dari data yang diberikan. Kalau datanya tidak adil, hasilnya juga tidak bisa adil. Contohnya begini, suatu perusahaan eh, pakai AI ya untuk menyeleksi pelamar pekerjaan, tapi datanya dulu hanya pilih laki-laki. Maka ia bisa cenderung pilih laki-laki lagi, walaupun perempuan juga mempunyai kemampuan yang sama.
Nah ini ya, jadi yang pertama itu eh, belum bisa eh, keputusannya itu tidak etis dan adil. Kemudian yang kedua itu memahami konteks yang kompleks. Jadi AI itu tidak bisa memahami konteks yang kompleks. Seperti apa? Jadi walaupun unggul ya dalam mengidentifikasi pola, belum bisa memahami konteks sosial untuk AI ini, seperti konteks sosial budaya atau emosional yang kompleks. Contohnya AI bisa bantu baca teks kesehatan ya. Seorang dokter dibantu oleh AI untuk membaca teks kesehatan hasil analisis ya. Tapi dokter tetap harus membuat keputusan akhir karena dokter bisa mempertimbangkan kondisi emosional pasien juga. Jadi walaupun istilahnya AI itu tadi pinter ya untuk istilahnya memprediksikan kemudian oh ini ditemukan berdasarkan hasil ronsen itu ada istilahnya di paru-parunya ada sesuatu yang eh, harus dioperasi misalnya yang itu. Tapi keputusan juga eh, tetap ada di dokter untuk istilahnya mengambil tindakan medis berikutnya. Kemudian mengenali situasi yang tidak terduga. Jadi eh, AI itu juga tidak bisa eh, apa namanya mengenali ya situasi tak terduga seperti karena dia hanya dilatih dari data-data yang masa lalu. Kalau terjadi sesuatu yang baru belum pernah ada dan belum kita inputkan ke sana, AI bisa bingung dan salah mengambil keputusan. Contohnya adalah mobil otonom ya, swakemudi tanpa driver. Ya mungkin kesulitan menghadapi skenario skenario langka, misalnya seperti kerusakan lalu lintas mendadak. Nah, secara otomatis kalau terjadi demikian, eh, pengemudi manusia tetap diperlukan untuk mengambil alih dalam situasi darurat seperti ini, teman-teman. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah risiko penyalahgunaan ya. Bila diawasi, bila tidak diawasi, AI bisa disalahgunakan, bisa terjadi pelanggaran privasi, pencurian data, dan bahkan penipuan. Sebagai contoh, AI yang digunakan mengenali wajah dapat disalahgunakan bila data wajah seseorang digunakan tanpa izin itu ya. Jadi hati-hati cara penggunaan daripada AI itu ya. Nah ini peran manusia dalam AI. Jadi ini tadi ya, karena AI belum bisa apa namanya menentukan etika ya, etika bagaimana etis dan adilnya tadi itu harus manusia yang berkontribusi mengawalnya ya supaya adil bagaimana tadi dicontohkan eh, sebuah perusahaan yang merekrut karyawan karena karyawannya laki-laki semua pada awal menggunakan AI masukkan dalam sistem AI itu sehingga ketika ada eh, pelamar yang bergender perempuan itu tidak terdeteksi sehingga merugikan ya. Hal ini kan merugikan. Yang seharusnya itu dia bisa masuk